Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan basic connectivity menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah ada PKA dan Cisco Packet Tracer-nya. Nah, pada file PKA di sini telah ada tabel device yang akan kita pakai, interface, IP address, dan subnet mask yang kita pakai. Nah, di sini juga ada skor yang berjumlah 88. Karena ini sudah selesai, maka kita akan meresetnya kembali. Klik reset activity, klik OK. Nah, skor awal sudah kembali semula menjadi 2. Baik, untuk langkah pertama, part pertama kita akan melakukan konfigurasi switch 1 dan switch 2. Yang step pertamanya yaitu konfigurasi switch 1 mengganti nama hostname-nya menjadi S1. Nah, di sini sudah ada topologinya S1, S2, komputer 1 dan komputer 2. Nah, di S1 di sini ada physical, config, CLI, dan atribut. Nah, kita pilih CLI. Nah, di sini yaitu konsol untuk mengetikkan. Nah, untuk mengubahnya terlebih dahulu kita tekan enter. Nah, di sini masih switch. Kita buka tekan tab, terus enter. Nah, di sini yang kita lakukan yaitu mengubah modenya ke privilege XM mode. Untuk mengganti hostname-nya, kita masuk ke configure terminal, yaitu lebih ke globalnya. Ketikkan configure, tekan tab, terminal. Oke, sudah masuk. Terus ganti hostname dari switch ini menjadi S1. Ketikkan hostname menjadi S1. Nah, secara otomatis switch 1 menjadi switch 1. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi konsol dan privilege XM mode menggunakan password. Nah, kembali lagi ke sini untuk memberikan password ke switch 1 ini. Ketikkan line console, nol. Nah, masukkan berikan password. Karena diminta passwordnya yaitu Cisco, kita buat Cisco. Password telah terpasang dan kita login. Supaya nanti saat masuk ke privilege mode nanti akan dimintakan password. Kita akan cobakan. Nah, ini karena tadi kita telah membuat password Cisco, maka kita masukkan password Cisco. Password memang tidak terlihat, maka diharapkan kepada teman-teman semua untuk membuat passwordnya secara teliti. Nah, ini karena password kita tadi Cisco, maka tampillah seperti ini. Selanjutnya
kita akan memberikan password ke privilege mode, yaitu dengan cara masuk ke enable. Nah, di sini kan belum terlihat passwordnya. Nah, nanti kita akan memberikan password pada saat privilege mode akan masuk ke privilege mode exam mode. Masuk ke mode configure terminal. Klikkan masuk ke line console. Nah, so bikin enable secret. Nah, kita masuk ke privilege mode, kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini dimintakan password yang kita bikin tadi, Cisco. Nah, pada saat melaksanakan enable, nah dimintalah password. Jadi kita bikin passwordnya class. Nah, baru bisa masuk. Jika passwordnya salah, nanti akan meminta password kembali sampai nanti passwordnya betul. Nah, selanjutnya pada step yang kedua sudah selesai, yaitu mengkonfigurasi mode password. Nah, yang ketiga yaitu verify password dari suite 1 ini, yaitu dengan cara buka konsol tadi kembali, terus ketikkan show running config. Nah, tekan enter terus sampai ke bawah. Nah, di sini masih tertera passwordnya yaitu Cisco. Nah, ini kita akan memverify atau membuat passwordnya tidak terlihat dengan cara untuk kembali lagi Ctrl C dan klik dan buat service password. Kita masuk dulu ke terminal, ke konfigurasi lebih global. Config. Nah, baru kita bikin service password encryption. Nah, setelah kita verify dan kita coba lihat, exit, show running config.
Nah, di sini password dari yang kita bikin Cisco tadi telah terenkripsi, jadi orang tidak bisa melihat password kita ini. Nah, untuk keluar kita Ctrl C. Nah, selanjutnya kita masuk ke step yang keempat, yaitu configure app, memberikan banner, yaitu bertulisan ini, yaitu authorization access only, views later will be prosecuted to the full extent of the law, karena ini dilindungi oleh hukum. Oke. Kita masuk saja untuk memberikan banner. Buat banner yaitu kita masuk ke terminal, configure, tab, enter. Nah, di sini kita akan membuat banner, yaitu banner MOTD. Terus jangan lupa untuk membuatnya kita pakai dolar. Nah, tidak terlalu, untuk menyingkat waktu kita copy paste saja. Ctrl C. Nah, kita Ctrl V. Kita klik paste di sini, terus kita tutup dengan dolar. Oke, kita enter. Nah, banner telah terpasang. Coba kita lihat bannernya. Kita keluar. Nah, disinilah banner tadi. Oke, selanjutnya kita save. Step yang kelima yaitu menyimpan semua konfigurasi yang kita lakukan, yaitu kita masuk dulu ke memberikan password kita tadi Cisco. Terus kita masuk ke privilege mode, tab dan enter. Kita masukkan password yang kita bikin tadi, kelas. Nah, kita sudah masuk ke dalam privilege mode. Kita langsung bikin copy, running config. Oh, salah. Running config startup. Jangan lupa tab. Oke, kita save, kita enter. Nah, konfigurasi yang kita buat dari awal tadi telah kita save. Nah, ini gunanya yaitu untuk supaya di saat kita tidak menggunakan Cisco ini, nantinya kita tidak perlu mengkonfigurasi ulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, step yang keenam yaitu lakukan juga pada switch yang kedua. Ini kita lakukan lagi ke switch langkah dari step 1 sampai dengan step 5 kita lakukan juga pada switch yang kedua. Baik, kita lakukan pada switch yang kedua. Klik switch kedua, pilih CLI atau konsolnya, klik enter. Nah, yang kita lakukan adalah konfigurasi switch 2 mengganti hostname-nya di S2. Switch 2 menjadi S2. Baik, kita masuk dulu ke privilege mode, itu tab, terus enter, masuk ke configure, masuk ke enable global, konfigurasi global. Nah,
Di sini kita bikin hostname untuk switch 2 ini menjadi S2. Nah, secara otomatis setelah ganti S2, nah kita memberikan password juga, password untuk konsolnya dan password untuk privilege XMod. Oke. Kita masuk ke line konsol. Nah, di sini kita akan membuat passwordnya. Untuk passwordnya Cisco. Kita enter. Selanjutnya kita akan membuat privilege mode-nya. Kita login dulu. Nah, enable. Secret. Kita kuncinya dengan kelas. Oke, sudah. Kita cobakan. Kita keluar dulu. Nah, di sini diminta password. Jadi kita masukkan Cisco. Nah, untuk privilege mode diberikan password kelas. Nah, selanjutnya kita memverify password di sini, yaitu step ketiga tadi. Step ketiga ini kita lakukan hal yang sama yang dilakukan di S1 ke S2. Kita show dulu. Show running. Nah, sini masih terlihat passwordnya Cisco. Oke, kita Ctrl C keluar. Oke, kita masuk ke termin config tab. Oke, kita masuk untuk service password. Password encryption. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya memberikan banner juga seperti switch 1. Kita masukkan banner. OMTD itu dolar. Nah, kita copy saja di sini untuk mempersingkat waktu. Oke, CL2 kita paste. Jangan lupa kita tutup dengan dolar. Oke, kita enter. Kita exit. Nah, bannernya sudah terlihat, authorized access only. Nah, selanjutnya step yang terakhir, kita menyimpan semua konfigurasi yang kita lakukan. Nah, kita masuk dulu ke privilege mode, yaitu kita masukkan passwordnya Cisco. Terus untuk masuk ke privilege mode, nah sudah masuk, kita masukkan password kelas. Nah, kita akan masuk ke configure terminal. Selanjutnya kita masukkan copy running config startup untuk men-save.
kembali lagi. Kita exit dulu. Nah, di sini baru kita bikin copy running. Masuk ke salah. Configure taruh. Kita bikin di sini. Itu copy running. Oh, salah. Kita bikin di exit dulu. Nah, di sini kita masuk ke copy running. Di privilege mode ini copy. Running start up config. Oke. Kita save. Dan untuk suite 1 dan suite 2 telah kita lakukan konfigurasi basicnya. Nah, selanjutnya masuk ke PC-nya. Kita akan mengkonfigurasi PC. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi PC 1 dan PC 2 menggunakan IP address. Untuk step yang pertama, kita melakukan konfigurasi PC. Klik PC 1. Balik ke topologi tadi, klik PC 1, ambil ke desktop. Bentar, kita lihat PC. Nah, biar supaya lebih jelas, kita masuk ke desktop, terus ambil IP konfigurasi. Nah, di sini diminta untuk PC satunya itu kita ketikkan 192.168.1.1. Nah, untuk submeshnya 255. Nah, sudah sesuai karena otomatis langsung. Nah, kita silang, kita masuk ke PC 2. Kita lakukan hal yang sama, IP konfigurasian. Nah, untuk IP address untuk PC 1 PC 2 itu berbeda. Bisa kita lihat sama-sama. Di sini tidak tertuliskan IP address dari PC 2, hanya PC 1. Untuk melihat PC 2 nya kita lihat tabel yang pertama tadi. Nah, di sini IP addressnya yaitu 192 168.1.2. Untuk submeshnya 255.255.0. Oke. Kita keluarkan. Nah, untuk IP configuration dari IPC 1 sudah kita lakukan. Nah, step yang ketiganya yaitu kita mengulang juga apa yang kita lakukan di 1A, 1B ke PC 2 sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya kita masuk ke step 2 di konfigurasi PC. Kita klik satu PC 1. Oke, PC 1. Mana dia? Ini dia. Apa tadi perintahnya? Nah, ini supaya kita lebih jelas, kita masuk ke klik PC 1, terus klik desktop, command prompt. Kita masuk ke command prompt. Ini hanya untuk mencek ping ya. Kita coba ping untuk 192.168.1.253. Nah, di sini karena sepertinya jaringan tidak masuk karena kita belum melakukan konfigurasi pada switch-nya.
karena belum memberikan alamat IP. Kayaknya di sini masih belum terhubung dengan koneksinya. Nah, untuk itu kita masuk ke yang namanya, kita close dulu. Kita masuk ke part 3, konfigurasi switch. Nah, di sini kita akan manajemen interface yang ada. Nah, kita hanya akan melakukan step-step ini. Step 1. Kita konfigurasi di S1. Oke, kita masuk. Kita enter dulu ya, masukkan password Cisco. Untuk S1 kita close, masuk ke privilege mode. Passwordnya itu. Nah, kita sudah masuk ke privilege mode. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Masalah configure. Nah, di sini kita akan mengetikkan codingan yang sudah ada. Mengetikkan codingan ini, yaitu kita masuk ke interface VLAN 1. VLAN 1. Ini adalah nama interface untuk switch 1. Nama interface-nya itu VLAN 1. Kita enter. Nah, masukkan IP untuk switch 1 ini. 192.168.1.253 spasi 255.255.255.0. Oke, kita no shutdown. Nah, di sini ada no shutdown. No shutdown ini karena VLAN kita belum aktif, maka dia dalam kondisi shutdown. Shutdown itu dalam kondisi mati. Nah, jika kita ingin menghidupkan VLAN ini, maka kita bikin no shutdown, tidak dalam keadaan mati. Kita no shutdown. Nah, ada kayak gini, terus enter, exit. Nah, masuk ke konfigurasi IP di S2, di switch 2. Kita lakukan hal yang sama. Teman-teman semua, kita lakukan hal yang sama. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Enter, masuk ke mode interface. Interface VLAN 1. Nah, kenapa namanya sama VLAN 1? Karena di tabelnya yaitu VLAN 1, VLAN 1. Jika teman-teman mau menambahkan, jika tabel minta VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, bisa. Nah, karena diminta di tabel itu VLAN 1, maka kita buatkan di VLAN 1. Begitu teman-teman. VLAN 1, terus kita ketikkan hal yang sama juga. IP address. IP address 192.168.1. Nah, kita cek juga IP address untuk ini. 192.168.1.254 untuk switch 2. Kita masukkan 1.254. Oke, hanya beda IP. Nah, kita klikkan submeshnya 255.255.255.0. Oke, jangan lupa kita buat no shutdown supaya dia tidak dalam keadaan mati. Atau ini menghidupkan VLAN 1 di switch 2. Nah, udah, kita exit. Salah ketik, exit. Nah, masuk ke privilege mode. Nah, kita
untuk step 3-nya yaitu kita memverify. Kalau step 2 tadi kita konfigurasi sheet 2 menggunakan IP address sudah kita lakukan. Kita masuk ke step 3, verify the IP address konfigurasi on 112. Oke, kita akan melakukan konfigurasi. Memverify, kita coba dulu. Kita show IP interface. Kita show running dulu. Kita keluar dulu. Exit. Masukkan password lagi, Cisco. Ini untuk suite 1, ini suite 2. Kita exit. Kita coba lihat dulu. Show running config. Nah, di sini sudah kita lihat IP address-nya dengan password sudah terinskripsi. Selanjutnya yaitu verify. Kita show IP interface brief. Nomor. Nah, VLAN-nya sudah up, sudah. Kita coba juga di switch 2. Kita coba di switch 2. Itu tadi masuk ke enable, masukkan password. Kita coba juga di switch 2. Apakah sudah terhubung? Show IP interface brief. Nah, di sini juga sudah yes up. Nah, selanjutnya kita coba lihat. Nah, di sini sudah kita lakukan semuanya. Selanjutnya kita mencoba jaringan tadi kan error atau tidak ada terhubung. Nah, kita masuk ke step 5 yaitu mencek jaringannya. Kita coba ya. Coba di PC 1. Nah, di sini kita klik, terus command prompt kita coba ping. Tadi yang error 192.168.1.1253. Kita coba cek. Nah, tadi karena request timeout dia sudah terhubung. Nah, kita coba juga yang di sebelahnya di setua di 192.168.1.254. Enter. Apakah terhubung? Nah, terhubung. Jadi begitu kita juga lihat skor kita dari 2 sekarang sudah 88/88. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.